Desember 2025. Beb, kita udah di sini. Oh my god. Udah akhir tahun aja dan akan berakhir segera 2025 ini. Siapa yang exciting? Ya, nih. Dan bulan ini, Beb, karma reset ya. Jadi kayak karmanya itu ngulang dari nol lagi. Jadi jangan bawa energi lama kamu ke 2026 nanti, oke? Okay? So, kalau kalian baru gabung, salam kenal. Aku Nika Kristalia. Welcome and welcome back ya buat kamu yang udah sering pantengin di sini. So, by the way, aku ada hari ini cleansing, not sponsored by anyone, tapi kalau kalian mau lihat, bisa kalian lihat di link profile aku ada Shopee affiliate gitu. So, I have a cleansing energy. So, yeah. So, energi yang paling dominan di bulan Desember ini energinya Sagittarius ya. Jadi Dharma, panggilan jiwa kamu, kebijaksanaan, wisdom, guru, teacher ya, traveling, expansion, banyak ide-ide besar, banyak risk taking, berani ngambil resiko gitu. Punya purpose atau tujuan hidup yang lebih jelas. Pokoknya kita berasa banget energi yang dari air, water, yang biasa dibilang kayak depresi, sad, buruknya, ataupun emotionally kita move ke api. Jadi energinya lebih kayak semangat berapi-api, lebih fiery gitu. Dan memang ini tuh healing time selesai ya. Dan ini waktunya kita kayak move, bergerak, move maju. Jadi dari water atau dari air ke api. Ibaratnya itu dari yang kita baper, dari yang kita depresi, kita jadi semangat, kita jadi awaken, kita jadi pengen jalan-jalan, kita pengen traveling, kayak gitu energinya. Dan emang ini sangat kontras banget sama energinya Scorpio, dimana Scorpio itu kan ya banyak banget ngelakuin shadow work, obsesi, ya, pokoknya banyak inner work yang kita kerjain. Terutama kalau kalian yang punya placement Scorpio. Aku ada Scorpio-nya, Scorpio aku in my 7th house, Mercury aku juga di Scorpio, Mars aku juga di Scorpio, aku banyak banget planet di Scorpio, di Sagittarius juga, jadi that's why I'm here, kayak makanya aku into this philosophical, ilmu-ilmu tersembunyi kayak gini, esoterik, yang memang beneran hidden knowledge atau tersembunyi kali ya, sengaja disembunyiin gitu, bukan sebenarnya nggak. Kalau zaman dahulu kala kayak di zaman-zaman ancient kayaknya nggak terlalu disembunyiin ya, tapi semenjak zaman modern lah, mungkin zaman kayak apa ya, setelah Perang Dunia I kayak gitu sampai sekarang ya. So apa aja sih energi update ya, energi update kali ini di Desember 2025 ini. Pertama kita ada full moon. Nah, full moon di Rohini Nakshatra. Nah, ini memang waktu kita kayak grounding atau membumi ya, Taurus energy. Jadi kita tuh punya rasa kayak sensualitas, lebih kayak pengen cantik, pengen beautiful gitu ya. Kita pengen lebih kayak ke spa mungkin, atau kayak ke salon atau massage, pokoknya mempercantik diri, apa ya gitu deh, self care gitu, healing self care yang modelan beneran spa, salon, berenang, yang cewek banget tapi yang slow tapi beauty and comfort lah gitu ya. Pokoknya itu harus energi banget.
Dan di full moon kali ini kalian bakalan fokus ke uang juga, nggak cuma kecantikan aja ya, tapi ke uang, stabilitas, rumah, makanan, dan juga physical love. Physical love tuh kayak ya berhubungan, bersentuhan kayak gitu. Dan lepasin semua ketakutan kayak aduh kayaknya aku nggak bakal punya ini itu. Itu cuma your shadow, hanya ego shadow kamu aja gitu yang sebagai manusia playing game as a human di planet ini yang harus kamu bangunkan gitu, Beb. Tapi kalau kalian udah nyampe di channel aku, mostly ini orang-orang yang terpilih sih, karena nggak semua orang bakalan into stuff kayak gini, nggak semua orang itu tertarik pembahasan-pembahasan seperti ini, karena ini terlalu deep, terlalu dark or hidden, atau bagi mereka mungkin serem, atau sebenarnya nggak serem sih, mereka nggak tahu aja. Tapi kalau kalian di sini, congratulations, you guys on the next level, ya. Okay. Karena kita emang soul family gitu deh, atau soul tribe, atau memang jiwa itu memang udah janjian ke bumi lah. Ntar kita kenalan kayak gitu in this lifetime, ya. Jadi di full moon kali ini kalian juga bisa ritual sendiri. Ritualnya apa ya? Mungkin yang cewek-cewek luluran ya, nggak cewek doang sih, cowok juga boleh. Tapi kayak luluran, bersih-bersih diri, mungkin cream bath, salon. Gak harus ke salon juga sih, di rumah bisa juga by the way. Pokoknya kayak self care yang gitu-gitu, Beb ya. Masak bisa masak, skincarean. Pokoknya yang kalian itu take care of your body. Nah, itu kalian bakal berasa banget full moon. Nah, dalam minggu awal-awal Desember. Jadi kalau kalian mau tahu, aku ada kalendernya by the way. Kalendernya aku taruh di kantor, aku print, taruh di kantor, taruh di rumah, aku bawa kemana-mana. Karena aku emang suka yang print juga sih, satu terlihat gitu. Jadi gampang manifestasinya juga. Dan aku udah kasih itu satu paket itu ada banyak sih. Jadi kayak aku kasih contekan-contekan energinya apa lebih detail kalian ngapain. Jadi bisa jadi pegangan, Beb, kayak kalian itu ibaratnya kalau lagi panas ya jangan lari dulu gitu. Kalau udah adem baru lari. Ya, dalam artian ngikutin energi semesta. It's much better hidupnya kalau mengikuti energi semesta, ya. Kemudian setelah full moon kita bakalan ada Merkuri yang bakalan ke Scorpio, dimana energinya itu banyak dari kalian yang into detektif FBI mode dan bisa ada trauma-trauma muncul lagi. Ada pikiran-pikiran gelap ya, tapi nggak apa-apa. Itu kan muncul lebih baik kalian sadar tuh pikiran gelapnya apa. Nah, jadi shadow work, banyak pikiran gelap muncul, itu yang harus kamu sadari bahwa dari mana asalnya nih pikiran itu. Apakah kamu biarin aja pikiran itu menguasai kamu, ngontrol diri kamu, atau kamu bakalan bilang sama pikiran itu, oke, kamu bukan aku, pikiran, ya, tapi kamu adalah rekaman-rekaman memori perjalanan hidup aku yang aku tangkep, gitu. Yang siap aku lepaskan. Harus dilepasin. Jangan dimakan, telan, dan kamu jadi orang yang jahat. Kamu jadi, memang tidak semua orang sadar hal itu, tapi namanya juga proses hidup perjalanan, ya. Dan jangan kabur dari pikiran kamu. Jangan. Hadapi. Kamu bisa journaling shadow. Kamu bisa konsul private ke aku juga boleh. Kayak terapi ya. Terapi session. Ya lebih kayak ke advice, tanya jawab kayak gitu. Kayak apa yang kamu butuhin, apa yang bisa aku bantu. Jadi beneran kayak depend on you. Shadow work apa yang yang mau kamu kerjakan biar PR kamu kelar dan bersih pikirannya. It's take time, Beb. Itu nggak mudah, ya, tapi tidak sulit juga. Asal ada niat aja beneran mau ngerjainnya.
Ngerjainnya juga nggak yang aneh-aneh gimana gitu, nggak yang kayak ngerjain skripsi gitu ya. I mean, it's not that hard, it's just a mental problemnya, di mental block gitu ya. Apa yang harus dibuang, apa yang harus diperbaiki supaya kamu bisa keluar dari pikiran gelap. Tidak mudah, tidak sekejap mata saja bagi yang sudah terlanjur tenggelam. Tapi kalau kamu memutuskan right now, aku mau selesai dengan pikiran-pikiran gelap, you can do it. Dan ini waktunya. Ketika Mercury in Scorpio masuk ya, kalian bisa analisa sedalam-dalamnya itu subconscious mind atau alam bawah sadar kalian, dibersihin, benar-benar dibersihin. Jadi nggak ada lagi negatif-negatif, suara-suara negatif dari dalam kepala kalian sendiri. Free your mind ya. Next energy update-nya itu Sagittarius banget, yang triple fire. Jadi ada 3 planet yang bakalan nangkring, markir di Sagittarius ya. Ada Mars, ada Sun, and Venus yang bakalan nangkring atau pergi ke Sagittarius. Could be good, could be bad, tergantung kamunya. Ya. Mars going to Sagittarius atau Mars energinya masuk ke Sagittarius. Banyak keputusan-keputusan cepat yang berubah. Ya, mental atletnya bakal kebangun. You know, mental mau menerima resiko besar ya, dan mental adventure, traveling, menjelajah itu nggak harus kamu pergi jauh-jauh kemana juga sebenarnya. Baca buku itu kamu menjelajah juga, bener sebenarnya. Like if you read a book, kalau kamu baca buku itu kamu menjelajah juga pikiran kamu. And it's good, nggak harus mahal-mahal juga ya traveling itu. Read a book, aku banyak banget buku, tinggal bisa kalian baca saja. Ada Kundalini Rising, ada Kundalini Rising itu apa? Bangunin energi chi kamu ya, Shiva, Shakti, yang kayak gitu, tahu? Energi chi, energi fire hidupnya kamu di badan. Makanya kalau orang bilang gak ada cahaya, gak ada gairah hidup, nah itu gak ada Kundalininya, gak bangun. Makanya dia depresi, yang kayak gitu-gitu, Beb. Actually, salah satunya. What I'm trying to say juga, baca buku ini juga self-awareness. Terus juga kalian bisa baca lagi yang udah pernah baca, yang udah pernah pesen Natal Chart Report, Numerology Report. Intinya yang udah belajar tentang diri kalian sendiri, baca lagi. Ini juga waktu yang bagus untuk kalian belajar tentang diri kalian sendiri. Ya, it's okay kalau kalian ngerasa banyak berantakan, messy stuff, kalian mau buru-buru apa. As long as tidak menyakiti orang lain dan memang passion kamu atau gairahnya kamu emang kesana, follow your passion, ya lakukan aja, nggak apa-apa, Beb. Like itu api di badan, maksudnya Kak, energi api di badan itu ya semangat, passion, kamu aktif, ya bagus, berarti kamu bisa menyelesaikan hal yang mungkin kamu tunda selama ini. Jadi ada banyak hal yang kalian tunda-tunda. Mars ke Sagittarius, kalian bakal set, let's go do this. Ya mungkin kemarin-kemarin kalian, aduh males banget, nanti aja lah, kayak gitu ya. Sekarang kalian lebih bagus, energi bisa kalian pakai untuk gitu, take your action. Dan yang paling baik tuh Sun atau matahari bakal masuk ke Sagittarius ya. Pokoknya tanggal-tanggal, jamnya itu aku ada lengkap di kalender planet transit. Kalian bisa download ya. And thank you for supporting my art, karyaku. Ya, so ketika matahari masuk ke Sagittarius atau Sun ke Sagittarius, itu bakal banyak dari kalian yang punya clarity. Clarity itu apa sih? Kejelasan. Tiba-tiba yang kemarin kayak kabur, maksudnya kabur bukan kabur lari ya.
buram. Yang kemarin itu buram, yang kemarin itu suram, kayak nggak kelihatan. Sekarang lebih jernih, lebih clear. Jadi kalian ketika berpikir, ketika kalian, jiwanya, soul kalian itu bisa melihat jauh gitu, melampaui ketakutan. Jadi kalian nggak takut lagi gitu, kurang rasa takutnya ketika Sun enter Sagittarius. Jadi lebih berani, karena Sagittarius itu warrior, ya. Sagittarius itu energinya warrior, ya, tidak akan mau mengalah. Mirip-mirip juga sama Scorpio in a way, ya. Cuman beda cara. Kalau Sagittarius tuh memang army banget gitu, kayak di medan perang dia duluan gitu, kayak saat yang bagus juga kalau kalian bikin goal, jadi nulis gitu, jurnal, goal aku 1, 2, 3. Jadi ini bagus banget untuk bikin goal untuk tahun depan, bulan depan, pokoknya untuk ke depan. Ketika Sun enter Sagittarius, sekitar Sun tanggal 16-17, Indonesia 16 kita, 16 Desember, Sun enter Sagittarius. Banyak juga ketemu mentor, ketemu guru, mau itu online, offline. Intinya ketemu orang yang ngajarin kamu. Kayak aku gini termasuk mentor juga lah, karena ngasih informasi gitu. Dan kita semua guru, Beb. Gak ada yang si paling, dan gak ada yang merasa bahwa ilmu ini hanya aku yang punya, hanya aku yang duluan. Gak ada. There is nothing new under the sun. Gak ada yang baru di bawah matahari ini. Jadi jangan sekali-sekali ngeklaim cuman kamu yang tahu atau kamu duluan, atau no honey. Dari semenjak zaman purba, ancient, itu sudah ada ilmu-ilmu apapun itu. Jadi tolong yang sombong-sombong, yang ngerasa cuman dia yang paling tahu segala hal, itu dikurang-kurangi kesombongannya ya. Malu sama guru-guru sebelumnya. Okay? Aku gak mau mention siapa, but if you know, comment right down below. Gak bercanda. Cukup tahu aja. Tapi ya gitu ya, adalah jenis-jenis orang yang kayak gitu ya, merasa ya, yang paling tahu, yang paling pinter. Jangan tiru orang yang seperti itu ya. Karena kita semua guru, kita semua student. Jangan merasa kamu yang paling aja pokoknya. Okay? My love, peace. Api banget ya, lagi berapi-api banget soalnya. Dan ketika Venus masuk ke Sagittarius, ini percintaan bakalan lebih adventure, bakal lebih ketemu banyak orang lah gitu ya. Jadi yang punya relationship, terutama kalian yang punya Sun, Moon, Rising, Sagittarius, bakalan grow. Bakalan ada yang komitmen, bakal ada yang nikah, bakal ada yang tunangan. Jadi yang dulunya cuman PDKT sekarang udah ada label gitu, kayak kita komitmen ya, kita gini-gini. It's really good. Jadi ini juga bukan pacar-pacaran gitu aja ya, tapi ini kayak spiritual partnership. Jadi kalian bener-bener soulmate, soul to soul. Ya. Tidak semua, tapi ini energi yang sangat baik, dan terutama kalian yang punya placement penting ya di Sagittarius bakal kerasa banget. Dan tidak ada lagi energi clingy gitu, kayak aku mah kamu hanya clingy, kayak anak kecil pengen permen harus dapet. Mau permen, pokoknya kayak gitu ya. Mau permen. Sama aja kayak aku mau ini. Nah, nggak ada energi kayak gitu. Karena kita akan tumbuh in expansion. Tidak ada lagi hubungan-hubungan yang trauma bond, ya. Terutama kalian yang sudah awaken spiritualnya, ya. Dan gak ada lagi soulmate drama yang toxic kayak gitu, udah bakal ditinggalin. Banyak orang yang berhenti dating, banyak orang yang berhenti toxic dating, drama dating. Jadi kalian hanya akan mau sama yang serius, sama yang beres, sama yang gak ada drama, sama yang gak ada trauma shit.
kalian mau sama orang yang beres, mental, niat jelas gitu. Nah, congratulations kalian yang di level ini. Tapi masih banyak juga teman-teman kita yang masih berada di low vibration, yang masih oke aja hubungan toksik. Tapi ya gitu ya, Beb, toksik pasti narik toksik, jadi nggak apa-apa, itu perjalanan jiwa. So, just embrace it. Next transit yang paling sakral dan berasa perubahannya ketika new moon ya in Mula Nakshatra. Ini new moon-nya bakalan berasa banget kayak oh my god, semua harus berhenti sampai ke akar-akarnya. Oh my god, semua harus berakhir sampai ke akar-akarnya. Ya, di sini energinya karma. Ya, Sagittarius energi karma. Ya, I know it's not easy. I know. Mula nakshatra di Sagittarius itu akar ya Beb. Jadi kayak kamu bakalan sadar sampai ke akar-akarnya, problem masalah kamu, hidup kamu, whatever it is, kamu akan kebangun kayak oh my god, selama ini aku terjebak di sini. Jadi ada ya energi dari semesta yang bikin kamu sadar sampai ke akar-akarnya. Jadi gunain banget energi new moon nanti ya. Ini di minggu-minggu ketiga di Desember. Kalian bisa download ya kalendernya. Aku udah print sambil ngelihat ini. Jadi memang ketika masuk ke Mula atau masuk ke Sagittarius, energinya tuh ngangkat semua DNA karma. Akar-akar luka batin, akar-akar semua ketakutan yang gak jelas kamu sadari ternyata berasal dari bla 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 bla. Tergantung placement kalian. Banyak juga yang bakalan reading natal chart di sini. Banyak yang kepanggil jiwanya untuk membersihkan akar masalahnya. Karena kalian gak bisa ngebersihin hal itu di surface level saja. Kalian bakal ke dalam-dalam. Kalau mau bersihkan, mau sembuhkan, gak bisa di atas-atasnya aja gitu. Harus deep cleansing. Ibaratnya kayak facial ya. Harus dibersihin, dikorekin gitu. Dicongkel. Sampai kalian tahu dasar akar yang bikin kalian tuh kayak gini apa. Itu energi new moon Desember nanti di Mula Nakshatra di Sagittarius. Jadi orang-orang yang punya placement di Sagittarius bakalan spiritual awakening. Ya meskipun kamu sudah spiritual awakening, tapi kesadaran, consciousness itu berlapis-lapis, Beb. Banyak rahasia-rahasia semesta yang bakal kamu download juga. So with this is good. Perbanyak meditasi. Ketika kalian meditasi itu banyak informasi dari semesta ke diri kalian sendiri. Kalau kalian sibuk nge-scroll terus ya, lihat-lihat status orang terus tapi tidak pernah melihat ke dalam diri, gak bakal berubah itu Beb. Jadi banyak-banyakin. It's time to go inside yourself. Bersihkan karma. Sadar bahwa luka-luka dari leluhur, luka-luka dari orang tua, luka-luka dari mana-mana saja yang bukan luka kalian, yang selama ini nempel, yang selama ini kalian ya bawa di pundak kalian. Kalian tahu harus lepasin sekarang dan dari mana asalnya. Karena banyak dari orang yang sedih tapi dia bingung kenapa dia sedih. Ya kalian perlu mengenal diri sendiri. Dan salah satu caranya adalah natal chart report, really. Ya, itu adalah peta kehidupan kamu, karena itulah yang ngerubah aku, Beb, bisa sampai seperti ini, di sini, begini. Karena aku follow my, dharma. Dharma aku memang begini. Kalau kalian astrologer, kalian tahu orang-orang yang placement Sun in Sagittarius in 8th house,
kita memang ditakdirkan untuk begini-begini, psikologi, ya, astrologi, ilmu-ilmu hidden knowledge, mungkin Reiki healer, mungkin yang bisa baca palm reader, intinya ilmu-ilmu yang tersembunyi yang nggak orang, intinya yang tersembunyi yang di dalam gitu. Orang bukan luka-luka di luar doang gitu, luka dari dalam yang sudah takdirnya disuruh begitu ya. Maksudnya orang-orang yang, terutama kalian yang punya mula nakshatra. Aku ada mula nakshatra, because my Sagittarius 8 house by the way, ya, Sun Sagittarius 8 house aku. Banyak banget perjalanan hidup aku. Kalau kalian mau tahu boleh lihat di Instagram, aku ada story-nya di my story. Kurang lebih aku spill dikit di situ lah. Sama ebook aku yang self awareness juga aku ada spill. And you're not alone, babe. Banyak orang pikir kayak kita too much, or gila, or ya karena kita kebangun gitu, karena kita sadar something wrong with this planet, something wrong with this life. Banyak yang pikir hidup tuh ya emang begini loh, ya udahin takdirnya, ya udah nanti diganti di surga. Like we know it's kind of bullshit. Kita tahu kita hidup sekarang, kita harus ubah sekarang. Urusan nanti akhir kita serahkan sama semesta gitu. Siapa kita ngejudge? Siapa kita yang like you really know? Enggak kan? Kalau mau jujur kalian juga enggak, ibaratnya ya, kalian tanya sama orang 2 tambah 2 berapa? Mereka bakal bilang 4 gitu. Coba kalian tanya, kenapa 4? Kenapa enggak 5? Pertanyaan filosofi. Enggak banyak, pasti mikir gitu. Oh iya ya, kenapa 2 tambah 2 4 ya? 2 dari mana ya? Kenapa 2 ketemu 2 jadi 4? You know what I mean? Gitu. Jadi tidak blindly believe, blindly follow. Jadi banyak juga nanti yang kebangun spiritualnya, banyak yang sadar akan kebodohan-kebodohan yang dogma-dogma yang diajarkan. Terutama dalam, let's be honest here, dalam agama. Bukan berarti agama itu buruk ya, tidak. Tapi jika kalian tidak mengerti akar dari agama, itu yang problem. Itu yang problem. Kalau kalian mengerti akarnya, it's not gonna be a problem. Karena kalian tahu, agama itu sekolah mengenal Tuhan. Dan kalian bakal tahu Tuhan itu siapa. All of us, we are energy. Energy. Bukan orang Tuhan itu. Bukan orang yang menghakimi kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Sembah saya. Kalau tidak kamu, saya masukin ke api neraka. It's not God. Gitu. Ya buat yang sadar. Nanti yang masih but okay. Kita bicarakan itu nanti. And kita bakalan masuk ke zodiac sign. So, yang kalian tunggu-tunggu finally, 12 zodiak dampaknya apa di bulan Desember ini ya, tahun 2025. Kita langsung aja ke Aries, Sun, Moon, and Rising. So, Aries, this is a big change, terutama dalam hal ideologi, agama, kepercayaan, belief system. Buat kalian para Aries, Sun, Moon, Rising, tema utama kalian di bulan Desember ini adalah panggilan hidup, dharma, ya, spiritual journey, guru, pendidikan tinggi, filosofi, agama, spiritual, ya. Jadi kalian bisa ketemu sama guru spiritual baru atau orang yang ngajarin tentang spiritual, ideologi, filosofi kayak gitu. Ada juga tiba-tiba travel ke tempat-tempat religius, temple-temple,
tempat-tempat kayak gitu, ya. Dan bisa tiba-tiba. Jadi kalian bisa pergi tiba-tiba ke temple tanpa kalian rencanain, tiba-tiba diajak, atau mungkin tiba-tiba aja kalian pengen ke rumah ibadah. Tapi bukan berarti kan nggak bisa kemana gitu ya. Maksudnya nggak harus kalian itu harus pergi, tapi tidak semua secara fisik, tapi ada juga yang secara mental. Jadi dari membaca, mendengar, atau mimpi, Beb, juga. Jadi dari alam another realm, ya. Banyak dari kalian juga yang ketemu mentor-mentor yang bisa ngubah jalan hidup kalian, pandangan tentang kehidupan seperti apa. Kembali lagi ke ideologi, ya, nilai-nilai kehidupan. Kalian juga bisa terlahir kembali dalam hal kepercayaan spiritual, ya. Dan ada perubahan besar terutama dalam visi misi jangka panjang yang selama ini tidak terfikirkan gitu. Jadi kayak bener-bener. Nah, ada juga kalian yang punya urusan-urusan surat-surat, akademik, status, pekerjaan, sekolah, kayak gitu. Dilancarkan semesta. So this is a good time. Desember ini dimudahin gitu. Jadi Desember ini buat para Aries, kalian harus punya keyakinan, faith, ya. Dan akan ada perubahan jangka panjang terutama dalam destiny atau takdir. Dimana takdir itu ya kalian yang milih kan? Ya, kalian yang merubahnya. Next, kita ke Taurus. Taurus people, my love, hi. Sun Moon Rising. Akan ada transformasi total, ya. Terutama di hal-hal trauma lama, uang warisan, uang dan hubungan uang dengan orang lain, hubungan intimasi, seksual, kayak gitu. Is a big tema ya, tema yang besar, is a big theme ya. Apa? Karmic cleansing. Yes, karmic cleansing di bidang yang aku bilang tadi. Trauma lama, utang-utang, ya. Mau itu uang, mau itu mental, mau itu, terbayarkan. Ketika kalian berani let go, ketika kalian berani melepaskan, rahasia-rahasia juga bakal kebongkar. Trust issue itu juga bakal diperbaiki. Ini saat yang tepat buat kalian para Taurus fokus di bidang karmic cleansing. Hal-hal pengkhianatan, trust issue, ditipu kayak gitu-gitu, Beb. Ya. Dan kalian juga kekuatan spiritual, alam bawah sadar, supernatural kayak gitu-gitu. Itu lagi di tingkat-tingkatnya gitu, ditingkatin banget sama semesta energinya. Jadi kayak kalian lebih more spiritual, more tune in gitu, more lebih dekat ke Tuhan, which is semesta, which is di dalam diri kalian, which is sama diri kalian sendiri juga. Dan akan ada income dari orang lain yang datang ke kalian, dari pasangan, warisan, intinya dari orang lain gitu, uang dari orang lain, uang dari luar gitu, datang ke kalian. Ya gunain ke hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau Taurus tahulah ngelola uang tanpa diajarin sebenarnya. But throat chakra, ya tanda juga salah satu bersihin throat chakra. Mungkin ada dari kalian Taurus yang lagi radang tenggorokan. Aku Taurus rising. Jadi kemarin aku sempat 2 minggu radang tenggorokan, seminggu parahnya, seminggu recovery. Nah, thank you buat kalian yang udah ngasih saran-saran dan helping me di Instagram ya, Kristalia Nika. Thank you, aku better. Pokoknya banyak sih kalian yang ngasih saran-saran kemarin itu. I really thank you a lot ya, appreciate.
Dan ya terutama buat para Taurus nih, Sun Moon Rising, bakal healingnya itu tau gak, yang bikin kalian lebih release, itu dari sexual healing, boundaries healing, money healing. Jadi benar-benar uang, badan, fisik, security. Ya apalagi kalian yang misalnya sudah cerai, sudah pernah berpisah dengan hubungan long term, ini semesta ngebantuin kalian cleansing trust issue, cleansing krisis kepercayaan, cleansing trauma, hal-hal tabu yang kalian tidak bisa cerita ke orang, hal-hal tabu yang kalian takut ungkapkan. Mungkin kalian pernah hampir atau sudah pernah jadi korban pelecehan, this heavy Scorpio dark narcissistic energy. Aku gak bilang Scorpio pasti begitu, tapi kalau Scorpio level low vibration begitu, dan Taurus sangat erat kaitannya dengan Scorpio, karena Taurus, you guys, Scorpio adalah 7 house kalian, shadow kalian. Sadar tidak sadar, Taurus itu cerminan kebalikannya kalian, alam bawah sadar kalian dalam berhubungan. Really bersihkan itu. Jadi benar-benar uang, seksual, pleasure, security, sakral chakra, throat chakra. Ungkapkan apa yang kalian rasakan. Jangan ditahan, jangan di hold. Release, lepasin. Dan Desember ini semesta bakal ngebantuin kamu untuk release ya. Taurus people, Sun Moon Rising. So, benar-benar untuk Taurus, it's your rebirth. Rebirth. Taurus, kamu terakhir kembali jika kamu benar-benar melepaskan trust issue, memaafkan diri kamu yang lama dan orang-orang yang menyakiti kamu. Ya, bukan berarti kamu hangout sama mereka. Maafkan, move on. Okay? Now kita ke Gemini, Sun Moon Rising. Gemini Desember ini bakalan bertema relationship, hubungan percintaan, hubungan kontrak, audience, kamu di mata publik, kamu hubungan dengan partner kerja, partner menikah, marriage, partner pertemanan. Jadi benar-benar hubungan kamu dengan orang lain, ya. Hubungan kamu dengan orang lain, dari mau itu percintaan romantis, mau itu kontrak kerja, mau itu pertemanan, itu grow. Jadi naik ke atas, meningkat, grow up. Congratulations or go. Jadi antara tumbuh atau pergi. Kalau misalnya tumbuh, kamu akan lanjutin. Kalau tidak lagi resonate, akan kamu tinggalkan. Jadi itu pertemanan, pekerjaan, percintaan. Kalau tidak tumbuh, kamu tinggalkan. Jadi grow or go, tumbuh atau pergi. Hanya 2 pilihan itu. Bebas milihnya. Dan tergantung karma juga, perjalanan hidup kalian. Dan pilihan pribadi, free will, Beb. Bisnis, kolaborasi, jualan, pekerjaan, karir, bisnis, karir, kantor. Big change, big move. Banyak perubahan besar yang akan membuat kamu lebih untung. Ada juga kalian-kalian yang baru, by the way, di hubungan percintaan muncul karmic soulmate. Jadi karmic soulmate ini
lebih ke spiritual by the way. Jadi ada hubungan spiritual, nggak terlalu shallow ya. Dan juga kalian kalau influencer, Gemini mungkin influencer juga, kayak aku gini, influencer, I don't know, teacher, public speaker, atau kalian yang kerja di media, nulis, ngomong kayak gitu, Gemini. Itu kalau mau nge-branding diri, kalian bakal lebih jujur. Kalau kemarin-kemarin sulit jujur karena mungkin mencoba mengikuti orang lain, sekarang kalian bakal nge-brandingnya jadi lebih diri sendiri. Dan kalian bakal gak peduli orang suka atau gak suka, kalian bakal brandingnya this is me. If you like, let's go. Kalau you don't like, well go. Nah, jadi memang tema untuk Gemini di relationship, percintaan, pekerjaan, pertemanan, ya. Kalau kalian lebih jujur, ya. Kalau kalian lebih jujur dalam hal-hal seperti relationship, pertemanan, pekerjaan, akan naik ke atas. Tapi kalau kalian masih berpura-pura, akan struggle, akan susah payah. Jadi pilihlah jalan kamu yang baik dan benar. Jadi congratulations, banyak hal yang sebenarnya baik tumbuh ke atas ya, growth. Jadi ada yang permanen, tiba-tiba diangkat jadi pegawai, tiba-tiba diangkat jadi permanen kayak gitu, atau pokoknya kerjaan bagus. Banyak yang dapat info bagus, yang nggak ada kerja jadi dapat kerja kayak gitu, yang single ketemu pasangan yang cocok kayak gitu. So it's really good for relationship kalau kalian berani menjadi diri sendiri dan memilih untuk branding sesuai diri kalian, nggak pura-pura lagi gitu ya. Good luck. Next kita ke Cancer, Sun Moon Rising. Nah, Cancer, kalian bakal fokus di hubungan dengan diri sendiri, terutama kesehatan. Cancer di Desember ini kalian bakalan lebih memperhatikan rutinitas, memperhatikan kesehatan. Musuh kalian itu ada lah ya, orang gak suka sama kalian kayak gitu ya. Dan ada deadline, Beb. Jangan nunda-nunda. Jadi buat Cancer, jangan nunda-nunda. Terutama hal yang ada seperti rutinitas. Ya, rutin, kerjaan rutin. Kesehatan rutin. Deadline. Karena Desember ini kalian bakal dikasih kekuatan sama semesta untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi ada power untuk menyelesaikan masalah. Banyak energi api ya. Desember ini energinya Sagittarius. Dimana Sagittarius itu energi in action. Simbolnya aja panah, orang memanah. Setengah badan kuda, setengah manusia ya. Jadi dia emang action, adventure, fighter, kayak gitu. Jadi kalian punya energi untuk bisa menyelesaikan masalah, Cancer. Ini juga saat yang tepat untuk kalian detox tubuh, mental. Terutama mental ya, Cancer, Sun Rising. Mental kalian banyak trauma-trauma yang harus kalian healing, sadar tidak sadar. Karena mungkin kalian rasa sudah healing tapi masih ada ternyata di belakang-belakang yang belum kalian simpan itu ya. Tapi kalau kalian doing inner work, kalian baca ebook aku deh, Kundalini Rising, baca ebook aku Self Awareness, itu ngebantu banget untuk kalian lebih aware, ngebantu banget kalian lebih kebangun gitu. Dan di situ kalian bisa punya power ya untuk benar-benar doing thing right, gitu, melakukan hal yang benar sesuai kalian, jalan hidupnya kalian.
Ini juga waktu yang tepat untuk kalian nge-reorganize, mengatur kembali schedule, mengatur timeline. Mungkin kemarin sempat sibuk, berantakan. Sekarang kalian bisa mulai Desember ini atur waktu mau ngapain. Dan juga kalian bisa keluar dari toxic situation, toxic job, toxic friendship, toxic rutin. Jadi kalau kalian punya addiction, punya kecanduan, ya mungkin ada yang kecanduan makanan, ada yang kecanduannya nikotin, ada yang kecanduannya alkohol, ada yang kecanduannya seksual, ada yang kecanduannya judai, ada yang kecanduannya apapun kecanduan, ada yang kecanduan negative thinking, scroll nggak jelas juga, ya itu kecanduan actually. Time to heal this thing. Jadi kalau kalian sudah siap and ready, semesta ngasih energi action. Jadi Cancer, discipline wins. Kalau kalian bisa disiplin Desember ini, Cancer, Sun Moon Rising, ya semesta, universe bakal bantuin kamu bersihin rutinitas kamu, bersihin rutinitas yang kemarin mungkin toxic. Ya, so it's your time, organize, atur kembali kehidupan, timeline, ya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pola pikir juga is a good time. Kesehatan fisik dan mental kamu diatur kembali, okay? Good luck. Now Leo people, orang-orang Leo, Sun, Moon, and Rising, kalian bakalan berfokus memperbaiki ya hubungan romansa, percintaan romansa, kreativitas, hubungan kalian dengan anak, hubungan kalian dengan inner child atau anak batin kalian, hubungan kalian dengan business passion, jadi kayak beneran gairah kalian apa, kreativitasnya, itu bakalan jadi tema utama Desember kalian. Ada obsesi, jadi energi api ketemu api nih ya. Kalian yang Leo udah berapi-api, makin berapi dikasih energi Sagittarius. Because this is December, a lot of Sagittarius energy. Banyak energi api dari Sagittarius. Action, adventure, travel, teaching, reading, learning, belajar. Banyak dari Leo yang bakal belajar, terutama dari hal apa tadi? Percintaan, romansa, anak, hubungan kamu dengan anak kamu, hubungan kamu dengan anak batin kamu, hubungan kamu dengan bisnis yang memang kamu suka, kreativitas, ya, your passion, ya. Dan semesta akan memberikan ide-ide menjadi berkah. Nah, jadi ini buat para Leo ada yang punya hobi dan hobinya bisa jadi uang, gitu. Jadi kayak mungkin suka nyanyi, suka main film. Leo tuh artis ya, banyak Leo tuh artis ya, entertainer gitu. Jadi kalian yang Leo, aduh gitu. Jadi kalian yang Leo, Sun Moon Rising, bakal fokus di bidang-bidang kreativitas. Mungkin bikin lagu baru, mungkin bikin skrip baru, bikin buku baru. Jadi adalah talenta-talenta gift kalian itu lebih pop up, lebih api. Jadi api ketemu api, kreativitasnya lebih up. It's good. Jangan berlebihan juga, nanti kalian bisa overburn, bakar. Atur aja dengan timeline yang baik kalau bisa,
ya. Yang paling penting connect sama hati, ya. Otak sama hatinya itu saling terhubung gitu. Jadi berirama hati, pikiran, biar kreativitasnya itu tadi cepet. And it's good actually, ya. Romansa juga, percintaan lebih romantis, lebih passionate, lebih bergairah kayak gitu ya. Yang mau hamil bisa melakukan program Desember ini, conceive to make a babies. It's a good time buat kalian yang sudah menikah, yang mau punya anak, ngebuat anak gitu. Di bulan Desember ini subur gitu, tingkat kesuburannya tinggi. Kalau yang belum mau punya anak berarti lebih hati-hati karena kesuburan tinggi. Yang pasti create, ya, lahirkan, tumbuh kreativitas dan fokus di situ ya. Enjoy December, oke? Next kita ke Virgo, Sun, Moon, and Rising. Virgo, kalian bakal fokus sama rumah, keluarga, emotional, akar emotional yang terdalam. Kalian juga fokus sama kendaraan kalian, mungkin mau bayar pajak, mau servis, kendaraannya mau diapain? Mau dijual, mau dibeli, tukar tambah. Banyak juga dari Virgo yang bakalan upgrade rumah. Jadi kayak mungkin dicat rumahnya, beli apa namanya tuh, kursi baru, beli kasur baru. Jadi kayak kalian pokoknya nge-rearrange rumah lah, beli furniture baru atau apa kayak gitu, Beb. Dan banyak dari kalian juga yang bisa menyembuhkan luka, terutama dari ibu. Jadi kalau mungkin kalian ibunya sudah meninggal, beberapa dari kalian, atau ibunya ada tapi memberikan luka, intinya kayak luka dari ibu, ini saat yang tepat kalian menyembuhkannya, Beb. Semesta ngasih energi untuk kamu bisa, oke, sembuh luka itu sekarang gitu. Tapi kalian harus bisa benar-benar doing inner work. Doing inner work itu gimana? Belajar mengenal lukanya di mana, dari mana, mengerti bagaimana itu terjadi, ya, and then you let go of it. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, Beb. So it will be okay to let go. Ya, maafkan kamu, maafkan diri kamu, maafkan orang lain juga. Bukan berarti kamu harus ya temenan lagi atau apa, enggak juga sih, bebas ya. Ini mau, ya ada juga mungkin yang sudah menjauh dari keluarga karena mungkin very very toxic. Entah itu mental, entah itu secara fisik, ya. Kasih batasan. Pokoknya kalian bakalan healing di situ, di bagian itu, ya. Ada juga yang pengen pindah kota, ada juga yang pengen keluar kota, ada juga yang pengen pindah negara. Kalian bisa mulai sekarang siap-siap, cari research, kalian bisa baca-baca, kalian bisa tulis mau A, B, C, D. Jadi nanti tinggal kalian eksekusi aja, ngapainnya, Virgo. Ada yang mungkin lagi ngurus visa, atau mau ngurus visa, pindah, izin tinggal, pindah KTP, ya, memperpanjang paspor, yang kayak gitu-gitu administratif kayak gitu, lakukan, ya. Perbaiki rumah,
Kalau ada yang rusak secara fisik ya, maksudnya memang beneran mungkin catnya atau listriknya atau apa kayak gitu Beb. Dan kalian juga bakalan fokus ke bidang-bidang properti. Nah, jadi nggak cuma memang rumah kalian tapi properti. Jadi yang punya kos-kosan, berencana punya kos-kosan, you can do and learn, ya, bisa belajar, bisa mengembangkan juga. Terus ya interior juga. Jadi bener-bener kayak properti rumah, isi rumah, ngupgrade, renovasi. Jadi Desember ini bagus sih kalau kalian mau renovasi rumah sesuai feng shui misalnya, atau sesuai vastu, sesuai mata angin, sesuai sisi hoki kalian. It's a great time Desember ini untuk para Virgo, Sun, Moon rising. Nah, rumah ini gak cuman rumah fisik ya, tapi hubungan kamu dengan keluarga kamu, hubungan kamu dengan anak batin atau hubungan kamu dengan inner child kamu juga dikasih semesta untuk upgrade, memperbaiki, mengolah, merenovasi. So, gunakan waktu ini untuk kamu bisa ngubah lebih baik your home life, okay? Now kita ke Libra, Sun, Moon, and Rising. Libra, kalian bakal fokus di hal-hal komunikasi, keberanian, marketing, skill, bikin konten. Para Libra, Sun, Moon, and Rising, bakal ada ekspansi atau perluasan kalau kalian konten kreator. Jadi kayak tambah follower, tambah yang like kayak gitu-gitu. Kalau kalian konten creator ya, Libra atau influencer kayak gitu, sosial media kalian bakalan lebih terekspos. Jadi energinya Sagittarius ini ngebantuin para Libra, Sun, Moon, and Rising meningkatkan reach. Jadi kayak kalian bisa ketemu orang lebih banyak gitu. Ini rambut aku. Anyway, suka ini ya tiba-tiba. Jadi untuk para Libra, kalian bakalan lebih fokus juga ke konten, bikin konten, memperbaiki konten. Kalian juga bisa lebih fokus ke bikin project gitu, terutama project digital. Karena kita juga di Age of Aquarius, kalian juga mungkin lebih belajar online, research online, mempercantik komunikasi kalian, branding kalian, dan banyak dari kalian yang confidence-nya naik. Jadi confidence, kepercayaan diri itu bakal naik ya. Terus kalau kalian punya online shop, itu juga sales-nya bisa naik. Kalau kalian jualan ya gitu ya Libra ya, kalian bakalan bisa kesempatan lebih banyak gasnya. Jadi kayak ibaratnya semesta ngasih kamu tenaga di bidang ini tadi, untuk kamu bikin konten, bikin project. Nggak pun hanya konten, tapi kayak intinya itu apapun yang kamu lahirkan dari kreativitas kamu, ya, skill kamu. Terus kalian juga bakalan travel. Mungkin ada yang dapat jatah dinas, keluar kota, keluar negeri, lebih banyak. Jadi kalian kayak banyak bergerak sebenarnya, ya, meluas gitu, ekspansi, like expand, meluas, perluasan. Jadi untuk bidang-bidang sosial, terutama kepercayaan diri kalian meningkat. Jadi gunakan energi yang meningkat ini untuk kalian ngebangun ya itu tadi, sosial media, proyek, ya, kreativitas kalian yang mau kalian kerjain. Selagi kalian bisa berbicara,
ya, berkomunikasi, ngasih tahu bos kamu, ngasih tahu guru kamu, ngasih tahu teman-teman kamu bahwa hey, aku ada ide nih, mau bikin ini, dan kalian bergerak ke movement, itu kalian bisa, Gebeb itu bisa berkembang pesat, like ya ini saatnya, tiba-tiba banyak followers, tiba-tiba banyak subscriber, kayak gitu. Mungkin kemarin ngandat tuh, gak ada yang nge-subscribe, gak ada yang nge-like, atau gak ada yang nge-follow. Sekarang udah makin banyak dan kenceng gitu, kalau kalian tap in ke energinya. Yang aku bilang tadi ya, confidence. Jadi it's good untuk kalian memperluas jaringan sosial ya. Kemudian untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Scorpio, this is your second house energy. Jadi kayak uang, nilai diri, harga diri, dan juga keluarga inti kalian. By the way. Ini gak buat semua Scorpio ya, tapi Scorpio yang sudah healing, terutama masalah uang, itu kalian bakal naik income-nya, level up income. Kalau kalian Scorpio yang masih trauma, masih belum move on, masih menyalahkan masa lalu, ini agak sulit untuk kalian bisa level up income, meskipun ada kesempatan besar di depan mata. Tapi kalau kalian sudah healing, or at least menyadari kalian ya dalam perjalanan healing dan bisa mau merubah diri lebih baik, itu level income atau uang yang masuk itu bisa naik ke atas ya. Nah, harga diri yang naik atau self-worth, harga diri naik, rezeki kalian juga ikutan naik, Beb. Jadi work on your self-worth. Kalau dulu kan masih murah, jadi mahal lah sekarang. Murah itu gimana? Sembarangan ngasih energi sama orang. Mau itu energi emosional, mau itu badan. I know it's not for every Scorpio, tapi Scorpio yang masih di level belum evolve, jangan terlalu murah ya Beb. I know, gak boleh ngejudge, but I know how Scorpio could be. Scorpio bisa murah banget dengan cara ngasih dirinya cuma-cuma. Dan cuma-cuma itu bukan badan doang ya, tapi energi, overgiving. Orang yang gak pantas menerima energi kebaikan kamu pun kamu kasih gitu. Orang yang narsistik pun gitu ya. Or you are become the narcissistic, or you was the narcissistic. Energi Scorpio ini memang gelap ya, kalau tidak evolve. Dan gelap ini bukan berarti buruk juga sebenarnya, tapi karena orang yang sering dilukai, orang yang sering disakiti, jika tidak sadar, jika tidak healing, akan memiliki tendensi untuk menyakiti orang lain. Pernah dengar kata hurt people? Atau orang sakit menyakiti orang lain? Nah itulah Scorpio, tuh orangnya. Jadi kalau kalian punya Sun Moon Rising di Scorpio, atau pasangan kamu Sun Moon Rising-nya di Scorpio dan menjadi jahat, pahami bahwa mereka itu sakit, Beb. Karena mereka sering disakiti. Dan mereka belum terbangun. Bagi mereka cara untuk
menyakiti orang lain adalah cara terbaik untuk membalas. Revenge, that's a Scorpio energy yang belum evolve. Tapi kalau kalian sudah evolve, sudah di level atas Scorpio-nya, kalian powerful healer. Karena kalian tahu sisi gelap manusia terdalam dan bisa menyembuhkannya. Ya, jadi uang, nilai, harga diri itu tergantung kalian. Semakin kalian murah harga dirinya, semakin murah uangnya. Semakin kalian tinggi harga dirinya, semakin tinggi rezekinya. Jadi bekerjalah ya dengan diri kalian. Do your inner work. Jangan murahan. Murahan ini bukan fisik doang ya, Beb, tapi energi gitu. Jangan sembarangan diajak sini iya, diajak situ iya, sini iya aja. Perhatikan value-nya, manfaatnya apa ini, dampaknya apa, efeknya apa ini. Kayak gitu ya. So, much love, Scorpio. Now, Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. This is your season. Ya, identitas, fisik, sikap, hidup, tujuan hidup lagi dibangunkan semesta, rebirth, persona. Jadi banyak dari kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising akan merebranding dirinya. By the way, aku juga baru update Instagram aku, bio-nya. Jadi it's kinda rebranding actually. Kita Sagittarius, aku ada Sagittariusnya in 8th house, in Rahu, dan Sun. Kalau Vedic Astrology aku Sun-nya di Sagittarius actually, tapi kalau di Tropical aku Capricorn karena 25 ya Desember. By the way, it's my birthday. Bulan ini maksudnya, bulan Desember. Desember is my month of the year. By the way, jadi ya happy birthday untuk para Sagittarius ya di Desember. Vedic Astrology, by the way, Vedic Astrology Sun atau matahari. Jadi kayak penempatan matahari itu di zodiak Sagittarius sebenarnya, belum di Capricorn gitu. Ya, kalau secara astronomi sidereal Vedic Astrology. So yeah, rebirth persona, rebirth persona, like persona image diri. Kalian kembali menjadi diri sendiri, makin menjadi diri sendiri. Bentuk juga visual, body upgrade, jadi rajin kesehatan, nge-gym mungkin. Well, I do. Olahraga, meditasi, yoga, olah badan, pokoknya kayak gitu. Ada juga yang suka lari, ada juga yang sukanya yoga. Intinya mengolah badan ya, tergantung placement kalian masing-masing di mana. Secara visual, jadi mungkin ada yang potong rambut, ada yang panjangin rambut, ada yang pakai bulu mata, yang sebelumnya mungkin gak pakai bulu mata. Pokoknya yang jenis-jenis upgrade badan visual lah. Intinya berubah badannya, visual bentuknya gitu. Ada yang potong rambut, mungkin warnain rambut, atau pokoknya jenis kayak gitu. Atau lagi proses naikin berat badan, atau proses naikin otot, atau proses turunin berat badan. Pokoknya lagi merebirth fisik appearance gitu ya, this vehicle, this body, a new life path atau jalan terbuka untuk kalian juga. Desember ini ada ide baru dari semesta yang akan langsung berdampak ke fisik kamu Sagittarius, yang langsung merubah fisik kamu ya, karena kamu dapat insight, kamu dapat wahyu gitu dari semesta. Do this, do that, lakukan ini, lakukan itu gitu. Kamu dapat wahyu, downloadan data dari semesta kayak gitu. And spotlight bulan ini, spotlight akan tertuju padamu. Jadi kalian mungkin di kantor, di sekolah, di kampus, di bisnis itu bakalan lebih up, akan lebih bersinar. Sagittarius, Sun, Moon, Rising. Spotlight tertuju padamu ya. Dan saran aku,
become who you really are. Jadi diri sendiri. Jangan trying to make people happy, trying to be, no. Yang pasti kamu jangan nyakitin orang, of course. Jangan nyakitin diri sendiri, of course. Jangan berpura-pura untuk disukai. Just be real. Be real, Sagittarius. Rezeki bakal datang kalau kamu real. Jadi diri sendiri. Ya. Terutama di bulan ini. This December. So be good. Be who you are. Yeah. And you will be good. Okay. Next kita ke Capricorn. Capricorn. Next kita ke Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Capricorn is a bit heavy, December. Agak berat, December, tapi bukan berat yang sulit. Ini adalah berat karena banyak proses subconscious atau alam bawah sadar yang sedang semesta operasi biar sembuh kamunya. Jadi kayak surgery. Ya, surgery tapi di alam bawah sadar. Jadi semesta lagi membersihkan alam bawah sadar kamu di bulan Desember ini. Capricorn, Sun, Moon, Rising. Ya, spiritual kalian makin meningkat. Jadi pengen sendiri, jadi pengen gak kemana-mana, pengen hermit mode, pengen betapa, pengen di kamar doang, pengen keluar sendiri, pengen merenung sendiri. It's actually a sign semesta mau membersihkan alam bawah sadar kamu. Lakukan Desember ini. Nanti bisa Januari kamu bisa hangout lagi, nongkrong lagi. Desember ini kalau memang semesta nyuruh sendiri, bersihkan alam bawah sadar kamu, do inner work, baca ebook aku yang Kundalini Rising, self-awareness, perbaiki, bersihkan alam bawah sadar yang kotor, yang gelap, yang banyak trauma, yang banyak luka, yang banyak dendam. Yes, bukan Scorpio aja yang tukang dendam. Capricorn also. Ya, Capricorn itu daya ingatnya tuh ribuan tahun tuh. Kalau udah benci orang dia inget. Mirip Taurus, Scorpio juga. Tapi Capricorn dia agak batu, dia kerasnya. So, learning melepaskan, learning memaafkan, belajar bahwa nothing is personal, it's not about you. Ya emang orang kalau bego jahat, ya udah gitu loh. Memang dia bego dan jahat. Bukan tentang kamu. Mau kamu baik gimana pun jungkir balik. Tapi orang yang berhadapan sama kamu tuh bego dan gak ngerti alias low vibration. Ya gimana gitu. Emang sampai situ aja mampu otaknya berpikir gitu. Jangan nyalahin diri, jangan nyalahin dia. Cukup tahu aja udah. And then let go. Hal ini tidak mudah pastinya. Terutama kalian yang punya Capricorn. Dendam kalian tuh bakal kalian ingat sepanjang masa. Ya, kayak kalian akan mengingat itu kayak menumpuk ratusan tahun. Like compound interest. Apa sih compound interest tuh? Kayak bunga bertambah, bunga bertambah. Tidak terlihat tapi dia terus tumbuh gitu. Nah jadi maksudnya apa ya? Buanglah rasa-rasa dendam, iri, marah itu buang.
Karena ini saatnya you doing your inner work and semesta sedang mendukung kamu in this season, Desember ini. Kalau semesta pengen kamu sendiri, ya well, betapa meditasi, journaling, healing, retreat ya, bersihin karma, tutup karma, oke? Good luck. Next, Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Tema buat kalian Aquarius bakal berdampak terutama ke hubungan pertemanan. Jadi kalian yang punya geng, yang punya grup ya, network, terus juga fame, lebih populer, terutama di kalangan teman-teman. Terus tiba-tiba dapat duit dari pekerjaan, tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba kamu dapat insight spiritual, kamu tiba-tiba berkembang bisnisnya, berkembang komunitasnya, jadi kayak lebih ke uang dalam network, komunitas. Terutama kalian yang bekerja besar di organisasi besar. Itu bakal, jadi kayak tiba-tiba dapat bonus tahunan, tiba-tiba dapat gajinya naik, tiba-tiba dapat bonus apa, kayak gitu. Buat para Aquarius, Sun, Moon, Rising. Dapat lucky draw, dapat door prize, dapat undian. Desember. That's your energy. Jadi bakalan juga expanding di audience kalian global. Kalau misalnya kalian kayak aku punya YouTube, punya sosial media, punya pokoknya public appearance, kalian bakal expand, bakal ketemu banyak follower, subscriber, ataupun orang yang nonton gitu, akan lebih terekspos. Bagus, jadi bikinlah karya. Jika kalian berkarya di sosial media, berkarya apa aja di kantor juga, nggak harus sosial media by the way, kayak di kantor, di organisasi besar, lingkungan pertemanan, mungkin kayak ya tadi organisasi gitu ya, meningkat, nambah teman baru. Jangan menyendiri. Desember ini bukan waktu kalian menyendiri, Aquarius. Desember ini waktu kalian contribute ke orang banyak. Jadi it's a people group, network, energy. Semakin kalian mengembangkan koneksi, pertemanan dengan bisnis di kantor, sosial media online, offline, kalian bakal naik kesuksesannya. Jadi more and more kayak gitu. Kalau kalian para Aquarius hangout, bersosialisasi, tidak mengurung diri. Ini Desember ini bukan waktu kalian mengurung diri ya. Januari probably kalau mau lebih hermit, but Desember ini enggak ya. Desember ini kamu hangout, Desember ini kamu berkontribusi dengan lingkungan banyak karena cuannya, uangnya, rezekinya bakal naik kalau kalian membuka diri, lebih banyak bergabung dengan orang-orang banyak, because the Sagittarius energy meningkat, dan itu ibaratnya kalian yang udara didorong api makin kenceng. Jadi connection adalah kesuksesan kamu di bulan Desember ini for Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Okay? Good luck. Next kita ke
Pisces, Sun, Moon, and Rising. So, Pisces atau Pisces, karir, reputasi, panggung, publik bakal sangat berdampak. Jadi kalian yang punya Pisces, Sun, Moon, and Rising, karir, reputasi, panggung di publik, mata publik tertuju padamu, bakal ada big opportunity yang muncul. Ada kesempatan baru yang besar. Ada yang tiba-tiba dilantik. Ada yang tiba-tiba dapat kerjaan permanen. Ada yang tiba-tiba pokoknya sukses di karir ya. Congratulations, gunakan dengan baik dan benar. Terus kalian juga lebih terlihat, lebih visible. Jadi secara profesional, kalau kalian di kantor atau di organisasi besar, spotlight akan tertuju padamu. Bos kamu atau pimpinan kamu bakal ngelihat potensi kamu, ya. Dan ada juga kalian para Pisces, Sun, Moon, and Rising itu pindah profesi. Jadi kayak pindah departemen, mutasi ke divisi lain. Kalau yang di pemerintahan, kalau di kantor di bagian departemen mana, atau pindah kantor, ya. Jadi kayak bener-bener brand positioning. Karena bos kamu ngeliat kamu, Beb. Jadi mungkin selama ini para Pisces yang ngerasa kok kayaknya aku tidak terlihat ya, kok aku gak dianggap ya. Nah, sekarang it's your time. Kamu makin terlihat, kamu makin dianggap, ya. Tapi Beb, ingat, jangan sombong, jangan lupa diri. Karena kalau karir, rezeki kamu lagi dinaikkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dipakai untuk melakukan karma buruk. Ngerti ya? Kalau kamu dapat power, gunakan powernya untuk kebaikan. Jangan kamu gunakan power kamu di Desember ini semena-mena, ya. Jangan kamu gunakan power kamu di Desember ini untuk membuat karma buruk, karena nanti in next year itu instan banget balasannya. I know it's not for everyone, it's for some of you yang tergoda. Karena ketika kita dikasih kesempatan besar, bakal banyak goda-godaan yang mempertanyakan moral kamu, Beb. Jadi tetap berjalan di moral yang baik ya. It's just Sun and Rising. Karir, reputasi kamu bakal naik, tapi ingat jangan gunakan untuk hal buruk. Karena karma tidak tidur, hukum alam tidak tidur. Okay? Congratulations buat yang naik gajinya. Congratulations yang dapat kerjaan setelah mencari-cari. Congratulations yang akhirnya dapat jabatan, dapat whatever. Membumi ya, ingat membumi my love. Karena tidak selamanya kamu di atas. Ya. Okay. Great. So you guys, gunakan energi Sagittarius, api semangat action, expansion di bulan Desember ini sebaik-baiknya. Ya. Kamu akan dapat energi api untuk menyelesaikan banyak hal and do this thing. Ya. Rebirth, terlahirlah kembali menjadi diri kamu yang sejati. Ya, kalian bisa order Natal Chart Report yang belum.
Kalian juga bisa numerology report untuk mengetahui bakat yang tersembunyi, jalan hidup kalian, tanpa perlu membanding-bandingkan hidup kalian sama orang lain. Ya, dan follow your own dharma, panggilan hidup kalian, bersihkan karma kalian, manifestasi hidup terbaik kalian. This is the time. Dan aku bisa bantu, mau kalian private consult, mau kalian order report personal kalian, atau kalian mau baca ebook yang udah aku bikinin khusus untuk kalian in my link profile. Klik aja and baca, dan apapun yang kalian butuhkan, you can DM me, WhatsApp kayak gitu, atau DM nanya-nanya boleh. Ya, selagi aku masih open this thing, karena I don't know in the future if I'm busy enough or whatnot. Jadi, yeah. And if you're ready, I'm here. Ya, kalau kalian sudah siap, I'm here. I'm always here for you, karena memang ini panggilan jiwa, my dharma. Dan buat kalian kemarin yang sudah order report, thank you so much. Aku ngerjain satu-satu, karena memang itu personal, beb. Custom, jadi kayak ngejahit baju ya, satu orang yang satu aku kerjain, gak bisa langsung rame-rame karena energiku akan fokus sama satu orang itu untuk natal chart report. And kalian bisa download juga kalender bulanan, kalian bisa download webinar aku tentang luka batin ya, menyembuhkan luka batin dari Vedic Astrology ya, dan juga mengenal diri kalian sendiri dari Vedic Astrology. Ya, ada webinarnya juga, tinggal download. Terus juga ada webinar persiapan 2027. I know it's 1 and 2 year ke depan, tapi aku spill all the tea di situ ya. Maybe aku bakal bikin webinar lagi untuk 2026. I don't know if I have time. Kalau enggak mungkin aku spill yang ya di awal-awal aja nanti di video sini. Kalau aku punya waktu lebih, maybe I will make webinar. Kalau kalian mau webinar 2026, komen dong ya. And I think this is it you guys. Kalian bisa share ke temen yang butuh informasi ini, gebetan kalian yang butuh informasi ini juga, persiapan Desember ini ya, sebulan ini. Dan ya kalau kalian mau 2026 nanti secara keseluruhan, komen ya kalian mau atau enggak aku bikinin webinar untuk kalian, karena kita bisa langsung tanya jawab kayak gitu, Beb. Kalau di sini kan nggak bisa ya, cuman satu arah soalnya. So yeah, thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Bye now.